Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Kalau engkau tidak melakukan, meninggalkan riba dan sisa riba itu, maka Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang kepada orang yang masih melakukan memungut riba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kehidupan modern kita saat ini, khususnya di bidang ekonomi keuangan, tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut riba. Bunga bank adalah riba. Kullu qardin jarron nafan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat, kelebihan atau interestnya, maka dia itu adalah riba. Dan riba ini adalah satu praktek keuangan yang sesungguhnya mempunyai satu atau menjadi akar masalah yang sangat besar. Gitu. Yang pertama, secara ekonomi sudah dibuktikan oleh satu penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam bahwa karena riba, maka dalam 100 tahun ini ekonomi dunia ini selalu mengalami krisis. Itu artinya bahwa riba itu telah membuat ekonomi dunia itu selalu di dalam kestabilan, setidaknya setiap kurun waktu 5 tahun sekali. Sangat tergantung kepada situasi ekonomi fundamental di satu negara. Ada yang cepat tapi ada juga yang lambat. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Itu menunjukkan bahwa memang riba itu tidak pernah membuat ekonomi itu menjadi stabil. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, itu seperti orang-orang yang terkena tekanan penyakit jiwa. Ya. Seperti orang mabuk, itu di dalam istilah statistik itu ada namanya random walk. Jadi dia tidak pernah bisa tegak, dia selalu gontai. Ya. Nah, begitulah ekonomi yang berjalan di atas prinsip riba. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa riba ini juga menimbulkan atau menciptakan tatanan ekonomi yang tidak adil. Mengapa? Karena riba ini selalu berpihak kepada pemilik modal. Dia meminjamkan uang, dia duduk manis, dia selalu mendapatkan kembalian dan kelebihan. Sementara yang meminjam, dia harus banting tulang, berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa mengembalikan dan memberikan kelebihan atau bunga itu. Karena itulah maka kita bisa melihat lembaga-lembaga keuangan atau pemilik modal selalu di dalam posisi yang unggul, posisi yang kuat, dan semakin kuat di dalam tatanan ekonomi keuangan yang ribawi ini. Sementara yang menjadi peminjam itu dalam posisi yang lemah, bahkan suatu ketika dia akan bisa hancur sehancur-hancurnya ketika usahanya gagal, seluruh jaminan ditarik, sudah begitu ditambah dengan bunga yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ketidakadilan ekonomi ini yang ini hari semakin menjerat tatanan ekonomi dunia, termasuk di negeri ini. Karena itulah maka semestinya di bulan Ramadan, di mana kita didorong untuk semakin bertakwa, salah satu wujud dari takwa itu adalah kemauan keras untuk kita meninggalkan riba dalam segala bentuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa riba ini punya konsekuensi yang sangat berat di akhirat. Rasul mengatakan untuk riba itu ada 99 pintu dosa. Riba tis'atun wa tis'una baban. Adnaha yang paling ringan dari sekian banyak pintu dosa itu, ka'ayati ar-rajulu bi ummihi, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Zina itu dosa besar, apalagi menzinai ibunya lebih besar lagi. Tetapi di hadapan riba itu hanya dosa yang paling ringan. Dan demikian beratnya dosa riba dan demikian merusaknya riba bagi tatanan ekonomi, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu keras melarang riba sampai mengatakan fa'ilam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Kalau engkau tidak melakukan, meninggalkan riba dan sisa riba itu, maka Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang kepada orang yang masih melakukan memungut riba itu. Pemirsa yang budiman,
Tidak ada saya kira kemaksiatan yang begitu keras dilarang dan disikapi oleh Allah dan Rasulnya melebihi riba ini. Sampai-sampai Allah dan Rasul mengumumkan perang kepada para pempraktek riba ini. Karena itu sekali lagi, marilah mumpung masih ada waktu di tengah bulan suci ini dengan semangat yang luar biasa untuk kita tunduk kepada Allah, kita harus membangun tekad bulat untuk meninggalkan riba ini sejauh-jauhnya agar hidup kita hidup yang berkah, ekonomi kita ekonomi yang berkah, penghasilan kita penghasilan yang berkah, dan insya Allah masyarakat dan negara kita juga masyarakat dan negara yang berkah, yaitu negara yang jauh dari maksiat, selalu diliputi oleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.